penularan infeksi. Ya, kita lihat ya ketika COVID apa yang terjadi. Nakes terbanyak meninggal di Asia itu di Indonesia. Nah itu karena tata udaranya. Ini juga kurang dipahami oleh ahli-ahli kita sebelum ini. Halo Impact Makers, selamat datang di episode perdana Building of the Future. Perkenalkan, saya Guntur sebagai Key Account Manager untuk Healthcare dan Retail Chain. Di episode ini kita akan membahas salah satu pilar dari Building of the Future. Hari ini saya tidak sendiri, saya bersama dengan rekan saya. Halo Impact Makers, saya Gede Sagita, Building Management System Spesialis di Schneider Electric. Schneider Electric memiliki visi tentang bangunan ideal yang kami sebut bangunan gedung masa depan, Building of the Future, yang ditopang oleh 4 pilar utama. Pilar sustainability yang menopang target kita mewujudkan net zero carbon emission. Kemudian pilar kedua adalah pilar resiliensi yang berhubungan dengan aspek kehandalan, menyangkut kemampuan gedung untuk beradaptasi dengan perubahan baik internal maupun eksternal. Kemudian pilar ketiga yaitu pilar hyper efisiensi, baik efisiensi dalam penggunaan energi dan juga efisiensi dalam aspek operasional bangunan. Kemudian pilar keempat, pilar people centric yang berfokus kepada manusia. Pada episode kali ini kita akan mengupas tuntas tentang pilar people centric dalam perwujudannya sebagai healthy building. Dan telah bersama kita tamu istimewa yang sangat berpengalaman di bidangnya. Kami persilakan Prof. Eko untuk memperkenalkan diri. Selamat pagi, ya Pak Gede, terima kasih. Selamat pagi Pak Guntur. Ya terima kasih sudah mengundang saya untuk bisa ngobrol-ngobrol santai hari ini. Ya mungkin perkenalkan, saya sekarang adalah guru besar di Universitas Teknologi Malaysia di Fakultas Teknik Elektro. Kebetulan juga guru besar di bidang Computer Science di Ilmenau University of Technology di Jerman. Kalau di Indonesia, saya sekarang juga sebagai Dewan Penasihat di Universitas Indonesia, Departemen Teknik Elektro. Oke. Selain di edukasi, kira-kira Prof. Eko ada menjabat di konsultan atau industri? Ya. Boleh diperkenalkan juga, Prof? Ya, sekarang ini ataupun sejak beberapa tahun yang lalu, saya aktif juga di Perkumpulan Teknik Pelayanan Kesehatan Indonesia, jadi PTPI sebagai Presiden PTPI. Di industri, ya saya sendiri juga kalau di Malaysia saya sebagai konsultan untuk Petronas terkait dengan keselamatan listrik di sana. Di Indonesia juga saya membantu Kementerian Kesehatan dalam membuat beberapa regulasi terkait dengan sarana prasarana dan alat kesehatan. Demikian, Mbak. Baik, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pak Gede, Prof. Eko, kita lihat cuplikan video berikut. To all of us, our health is the most important thing that we have, and people's expectations are increasing in terms of the health outcomes that they require. So the services that we provide in health support the community and the wellness of our population across Australia. My name is Fiona McKerrow. I am the Contract Manager at Spotless, managing facility services at a children's health facility. Children's health is the most important thing that we have in our life, and it's an amazing feeling to know that you've made a difference to someone's outcome and all the wonderful things that we have here, the environment, the systems, it makes a huge difference. Building management is becoming much more integrated, the systems talk to each other, and everyone in the building relies on all the systems in the building and us, so that the environment, the temperature, the air is all conditioned appropriately, the electricity works, PowerPoints work, that the lights come on as required, that all the medical services are delivered to the patient. Schneider Electric EcoStruxure allows us to deliver all of these services to the site. It allows us to see it all through a portal that allows us to monitor the air, the temperature, the security system. It allows us to look at across the whole platform. I rely on a team to do their job, and they use the systems to make sure that the building works, and Schneider Electric is a fundamental partner here. They support the whole facility. Every plant room, every piece of equipment in the building is attached to a Schneider Electric system. We are planning for the future to make sure that the systems meet the needs for the next 20 years. And Schneider Electric EcoStruxure allows us to deliver those services. Oke, setelah melihat cuplikan video tadi, Prof, pendapat Prof Eko gimana? Ya, kalau kita lihat ya video yang tadi, kita melihat suasana rumah sakit yang nyaman ya, yang ramah untuk anak-anak tadi kalau kita lihat.
ya anak-anak bisa bermain dengan nyaman. Artinya udara di sana cukup bagus itu, cukup nyaman. Kemudian kalau kita lihat lightingnya juga, pencahayaannya, jadi main nampak yang kecil-kecil tadi juga dimainkan. Artinya juga dari sisi pencahayaan juga cukup bagus. Saya rasa itu disupport oleh sesuatu yang cukup bagus ya. Kalau kita lihat tadi ada sistem electrical tadi yang ditunjukkan juga cukup bagus untuk mensupport dua hal tadi, yaitu AC-nya tadi nampak dan juga terkait juga dengan sistem kelistrikan yang digunakan untuk pencahayaan. Tapi selain itu, saya lihat juga tadi di sana ada CCTV. Ya, CCTV itu juga hal yang penting terkait dengan akses juga dengan keamanan anak-anak. Jadi yang ada di sana tentunya akan selain nyaman tadi dan juga aman. Nah, ini juga artinya nanti ujungnya adalah keselamatan. Nah, itulah yang saya nampak di sana, ujungnya itu adalah healthy environment dan juga environment yang sangat friendly kepada orang-orang yang di sana, termasuk pengunjung, pasien dan juga lingkungan sekitarnya. Itu yang saya nampak, Pak. Oke. Oh ya Prof, untuk kondisi bangunan di Indonesia saat ini seperti apa kalau menurut Prof Eko? Kalau di Indonesia ini luas, Pak Gede ya. Kita ada Papua, ada Jakarta ya kalau kita lihat. Tapi tentunya kita paham bahwa di Indonesia untuk bangunan rumah sakit terutama yang bisa mendapatkan izin operasional itu harus memenuhi standar minimum. Artinya bangunan Indonesia pasti sudah memenuhi standar minimum ya. Tapi juga ada beberapa bangunan yang standarnya cukup tinggi. Mungkin sama, comparable dengan yang di Singapura. Bahkan saya lihat ada beberapa yang jauh lebih baik daripada Singapura begitu. Ada yang tinggi, ada yang rendah. Itulah kondisi di kita. Tapi ya tentunya di tengah-tengahnya banyak lagi. Itulah kira-kira bangunan di Indonesia. Sangat menarik Prof. Ini tadi Prof Eko juga sempat menyinggung perbandingan dengan Singapura, dengan negara-negara lain. Boleh diinformasikan lebih jauh lagi Prof, bagaimana perbedaan atau bagaimana kondisi kita saat ini yang idealnya seperti dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita? Wah, kalau ini sebetulnya saya sambungkan dengan visi PTPI ya. Jadi idealnya adalah yang setelah melalui pengasahan yang cukup lama ya, bahwa bangunan di Indonesia itu harus smart. Jadi kuncinya. Jadi yang pertama harus selamat. Jadi jangan sampai menginfeksi yang lain tata udara di situ. Kemudian yang kedua harus bermutu, harus andal, harus tahan lama begitu. Jangan cepat rusak gitu. Kemudian yang ketiga harus aman. Kita nggak mau ya kasus-kasus penculikan, kasus-kasus keamanan lain ini terjadi lagi. Kemudian juga harus ramah ataupun nyaman tadi untuk pasiennya, pengunjungnya, kemudian stafnya juga harus nyaman. Terakhir, tapi ini penting sekali, terpantau dan terkendali. Nah ini yang menjadi hal yang sangat penting. Itulah idealnya bangunan gedung rumah sakit di Indonesia. Begitu, mudah-mudahan terjawab, Pak. Sangat menarik Prof. Ini sangat relevan dengan visi Schneider Electric memandang people-centric healthy building. Kita mendukung berfokus kepada 3 parameter penting. Pertama mengenai safety dan security, kemudian faktor comfort dan experience, dan yang terakhir tentang healthy indoor environment. Oke, jadi kalau saya lihat tadi dari yang Prof Eko sampaikan di PTPI ada smart gitu ya. Kemudian di Schneider Electric kita punya 4 pilar tadi. Kita fokus di people centric ya. Saya rasa di sini ada satu kesamaan ya Prof. Nah, menurut pengalaman Prof Eko sendiri terkait kejadian-kejadian yang terkait dengan smart maupun people centric tadi itu yang pernah Prof alami, mungkin boleh share sedikit ya. Apa itu Prof? Mungkin saya akan share hanya terkait dengan permasalahan Pak ya. Karena tentunya tadi, yang saya bilang tadi, pertama ada yang bagus loh ya, ada yang standar tinggi, itu jangan dilupakan, itu harus tetap diingat. Tetapi yang penting di sini adalah masih banyak ya kejadian-kejadian yang terkait dengan keselamatan. Misalnya ya, setahun itu kalau Bapak lihat nanti di news, lebih dari 6 kali kebakaran di rumah sakit setahun itu. Karena listrik ya? Salah satunya karena listrik konslet. Nah itu kan ya, harusnya bisa diatasi lebih awal kan begitu ya. Kemudian yang kedua adalah penularan infeksi. Ya, kita lihat ya ketika COVID apa yang terjadi. Nakes terbanyak meninggal di Asia itu di Indonesia. Nah itu karena tata udaranya. Ini juga kurang dipahami oleh ahli-ahli kita sebelum ini. Tapi sekarang saya rasa sudah akan mulai baik. Kemudian itu tadi kasus keselamatan ya. Kemudian yang lain adalah kasus keamanan. Jadi kalau keselamatan tadi urusannya dengan K3 biasanya. Tapi kalau keamanan ini urusannya dengan polisi. Oke, ini konteksnya security dan safety tadi. Iya, safety dan security. Nah, di kasus security ini, kita lihat beberapa tahun lalu, tapi maaf ya, ada satu rumah sakit yang di sana ada penculikan bayi karena mungkin ya sistem keamanannya yang kurang baik. Bahkan hanya beberapa tahun yang lalu atau mungkin tahun lalu ya, kalau tidak salah, ada pertukaran bayi
di rumah sakit yang dekat dengan Jakarta begitu. Nah ini kan juga kasus-kasus yang ya harusnya bisa dikendalikan juga kalau kita memiliki sistem keamanan yang baik. Itu baru 2, keselamatan, keamanan. Yang ketiga, terkait dengan mutu. Kami survei di PTPI, alat itu cepat rusak, apalagi di daerah-daerah yang mungkin listriknya tidak bagus. Ini kenapa? Ya karena kualitas listriknya kurang bagus begitu. Nah ini masalah kualitas, masalah mutu. Kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan kenyamanan. Bapak mungkin pernah ya ke rumah sakit, kemudian menunggu di ruangannya sudah mungkin pengap kadang, kemudian juga agak panas gitu, kemudian juga ya kualitas udaranya kurang, cahayanya juga tidak mencukupi, jadi nggak nyaman lah di sana. Nah itu juga suatu permasalahan. Itu sebenarnya bisa dikendalikan kan ya, asal pencahayaannya bagus, tata udaranya bagus. Nah itu harusnya nggak ada masalah. Nah itu juga permasalahan. Kemudian yang terakhir ini yang mungkin masih sangat minum, bahkan di rumah sakit yang bagus pun Apa itu bro? terpantauan. Oke. Keterpantauan. Nah ini gimana kita bisa memantau ataupun secara real time ya, berapa sih suhu di sana? Karena saya lihat juga sebetulnya AC-nya ada, kemudian juga dipelihara, tapi kok suhunya nggak diatur dengan baik begitu. Nah, kadang saya masuk ke sana tuh 18 derajat, tuh, waduh dingin banget. Kadang di setnya 27, ini kok ya nggak dipantau dengan baik begitu. Ya. Nah, inilah beberapa kondisi bangunan yang terjadi di Indonesia. Nah, ini gimana ini solusinya bersama? Mudah-mudahan Schneider bisa bantu nih. Terkait dengan solusi dari Schneider Electric, kami memiliki platform building management system yang akan mengintegrasikan semua equipment set aset yang ada di dalam gedung tersebut. Termasuk juga kita berbicara faktor safety dan security, yang mana kami siap dari sisi platform BMS siap untuk berintegrasi dengan baik itu CCTV kamera, kemudian dari sisi akses kontrol, kemudian juga fitur-fitur keselamatan dari sisi electrical system, karena kami juga memiliki banyak sekali perangkat yang mendukung tadi terkait tersebut. Bagaimana kita memantau arus bocor yang masuk ke dalam perangkat di dalam ruang operasi, kemudian juga bagaimana kita memastikan kondisi udara harus juga memenuhi sebuah standar yang dimiliki oleh Kemenkes tentunya tentang suhu dan juga tentang humidity, dan juga kita akan memantau, memanage bagaimana pressure tekanan di dalam sebuah ruangan, baik itu ruang isolasi, ruang operasi, itu bisa memenuhi standar tergantung dengan tingkat atau operasi yang sedang dijalankan. Ya, dan terkait monitoring juga, Prof. Di monitoring kita bisa juga memonitor pemakaian energi. Kalau kita bicara energi, kita punya 5 energi yang bisa dipantau. Jadi water, air, gas, electricity, dan steam. Nah ini pun memungkinkan sebenarnya. Artinya Schneider memiliki solusi yang komprehensif. Artinya secara solusi kita bisa memberikan, terlepas itu nanti dari energi itu harus terkait dengan produk lain yang harus terintegrasi dengan BMS kami, itu pun tersedia. Oke. Ya. Jadi monitoring ini saya rasa juga step yang paling sederhana yang kita bisa berikan, tergantung dari kapasiti dari gedung atau rumah sakit tersebut. Gitu. Segala sesuatu yang akan kita kontrol, tentunya kita harus bisa mengetahui dulu kondisinya seperti apa. Kita monitor terlebih dahulu, kita lihat profilnya, baik itu profil energi, kemudian juga profil dari sisi environment conditionnya begitu ya, Prof. Ya, seperti salah satu parameter tadi terkait dengan healthy indoor environment, kita akan monitor bagaimana kondisi temperatur, humidity, dan juga faktor dari kualitas udara yang lain seperti misalnya CO2, kemudian indeks PM2,5-nya, kemudian ada volatile organic compound. Artinya bahkan lingkungan pun bisa juga dimonitor ya oleh produk Schneider. Oke, ya luar biasa nih. Terkait dengan tadi terpantau, sangat menarik sekali dengan adanya platform BMS dalam hal ini. Semua informasi tadi akan menjadi sebuah data penting buat kita yang terrecord dan nanti kita akan munculkan dalam dashboard yang bisa membantu kita dalam pengambilan keputusan tentunya, Prof. Oke. Nah ini juga memungkinkan juga multiple building yang mungkin akan sudah menerapkan building management system untuk bisa termonitor terpusat, Prof. Jadi dalam satu dashboard, gitu kan? Nah ini mungkin kalau kita lihat dari beberapa building yang punya satu owner punya beberapa building atau satu kementerian mempunyai beberapa building, itu juga sangat memungkinkan. Jadi tidak hanya membangun di setiap building, tapi kita juga bisa mengintegrasikan menjadi satu dashboard, monitoring maupun controlling, gitu. Oke, artinya kalau saya simpulkan di sini ya, Schneider saya rasa punya solusi ya untuk yang bagaimana tadi mengupayakan rumah sakit yang smart. Dan kita sepakatkan ya bahwa rumah sakit Indonesia ini harus smart kan ya, harus selamat, harus bermutu, harus aman, ramah, dan juga terpantau. Karena Schneider juga punya solusi ya, ataupun salah satu perusahaan yang memiliki solusi terkait dengan itu, tentunya ini tinggal rumah sakitnya nih bagaimana
rumah sakitnya juga perlu memiliki perhatian khusus ini untuk bisa ya memberikan ataupun mewujudkan solusi-solusi ini untuk mewujudkan tadi rumah sakit yang smart tadi. Nah, salah satunya tadi ya mungkin produk Schneider tadi bisa juga mudah-mudahan nanti ke depan bisa digunakan di rumah sakit semakin banyak. Dan ya upaya ini tentunya salah satu upaya penting yang perlu dilakukan bersama ini ya antara rumah sakitnya sendiri, kemudian juga pemerintah juga akan mendorong ini. PTB itu tentunya wajib ya karena memang itu sudah menjadi visi kami untuk mendorong berbagai stakeholder untuk melaksanakan hal itu. Karena memang ujung-ujungnya adalah kita nggak ingin lah ratusan triliun ya uang Indonesia itu keluar negeri hanya untuk orang Indonesia keluar negeri ke sana untuk mendapatkan kenyamanan, untuk mendapatkan environment yang healthy tadi di sana. Karena kan dari sisi SDM kita juga bagus-bagus, nggak ada masalah. Dari sisi sarana prasarana juga kita memiliki, tapi dari sistem tadi bagaimana healthy environment tadi yang belum terjadi. Nah, ini PR besar Schneider menurut saya. Oke, mungkin itu yang kita ini kan ya hari ini ya. Baik, dari Schneider Electric, bagaimana kita mengimplementasikan untuk perwujudan people-centric healthy building. Nah, ini untuk yang pilar pertama. Terkait dengan safety dan security, bagaimana kita bisa mengimplementasikan akses kontrol terhadap gedung. Jadi kita bisa menjaga. Akses kontrol itu maksudnya apa? Jadi kita menjaga orang yang keluar dan masuk dari sebuah area. Jadi kalau kita memiliki sebuah area yang kritikal, seperti misalnya tadi ada area untuk bayi, infant. Jadi kita bisa mengetahui siapa yang keluar dan masuk ke dalam area tersebut. Ini artinya keamanan ya. Betul. Dan membatasi person yang ada di ruangan tersebut nanti. Betul. Jadi untuk menghindari tadi kejadian mungkin ada bayi yang hilang, itu yang lebih ekstrim ya. Jadi kita benar-benar bisa memantau siapa yang keluar masuk ke dalam area yang kritikal tadi. Nah, kemudian di implementasi lain untuk yang terkait dengan safety dan security juga dari sisi yang terkait dengan electrical, Prof. Jadi kita punya namanya arc flash detection. Jadi kita memantau supaya api itu ya. Api. Bagaimanapun juga api ini juga berhubungan dengan adanya sensor yang berhubungan dengan fire. Jadi ada fire alarm control panel. Schneider tidak memiliki produknya di Indonesia, tapi kami siap untuk berintegrasi ke produk fire alarm. Artinya produk-produk dari lain juga bisa diintegrasikan dengan Schneider? Tentu saja, Prof. Itulah inti dari keterbukaan open system dari building management system platform dari Schneider Electric. Jadi dengan alat fire alarm control panel tadi, kita bisa memantau bahkan setiap detektor dari si fire alarm tadi, kita bisa memantau juga di dalam dashboardnya BMS. Saya masih jadi teringat sebelum ke sana ya, terkait dengan integrasi tadi. Jadi kalau kemudian kita ada alat kesehatan dalam negeri, produk dalam negeri, ini artinya bisa juga ya nanti diintegrasikan dengan sistemnya di Schneider? Betul, Bro. Dengan keterbukaan sistem tadi, tentunya kita harus menganut tadi ada open protokol yang memang sudah disepakati antara BMS Schneider dengan tadi alat-alat medis tadi. Contohnya untuk open protokol tadi ada yang berkomunikasi dengan Modbus, Bagnet atau Lonewalk itu yang umum, Prof. Kebetulan itu untuk kalau di dunia pergedungan, dunia per-HV-ASEAN itu sangat umum sekali, termasuk juga di dunia electricity. Nah, kemudian kalau kita misalnya berinterface dengan peralatan-peralatan lain, kami juga memiliki beberapa jalur lain lagi nih, Prof. Seperti misalnya kita punya API yang bisa kita kembangkan bersama, misalnya dengan sebuah software atau sistem lain di luar sistem BMS yang membutuhkan data yang ada di dalam BMS. Saya contohnya data utility, data running hour dari sistem. Kita bisa informasikan ke computerized maintenance management system misalnya, Prof. Jadi nanti akan generate workflow untuk melakukan perawatan. Terus kemudian yang menarik lagi, ini terkait dengan hospital, kita punya juga interface ke sistem informasi manajemen rumah sakit. Nah, di situ ada protokol yang disebut dengan Health Level 7. Itu yang secara internasionally dikenal, sehingga kita juga sudah ready untuk bisa berintegrasi dengan protokol. Artinya kan sekarang Kementerian Kesehatan sedang membuat ataupun sedang mengembangkan Satu Sehat ya. Di sana protokolnya juga pakai HL7. Artinya itu bisa ya nanti terintegrasi. Tentu saja, Prof. Malah sudah, Prof. Kami dari sistem BMS kami sudah ready untuk berkomunikasi dengan protokol HL7 tadi. Karena memang kita sudah melihat dari sisi global kami, melihat bagaimana perkembangan sistem informasi rumah sakit tersebut yang mungkin secara internasional dikenal dengan healthcare information system begitu ya. Nah, inilah dikembangkan yang namanya protokol komunikasi dengan HL7 tadi atau HL7. Nah, terkait comfort experience, kira-kira Pak Gede ada yang bisa dieksplor produk-produk apa saja yang kita punya? Tentu saja, karena ini terkait dengan kenyamanan. Ini kan salah satu pilar utama nih kalau kita berbicara people centric tadi, bagaimana kita sebagai manusia berdasarkan riset kami
kita ada di dalam gedung, hampir 90% waktu kita ada dalam gedung, Prof. Betul ya, Prof ya? Itu dia, ya. Termasuk di rumah, nanti ke mall, Apalagi di Indonesia ya, panas di luar. panas Polusi, ya, oke. kita lebih senang ada di dalam gedung. Nah, bagaimana sekarang kita mempertahankan atau memberikan kondisi yang nyaman tentunya supaya orang-orang yang dalam gedung bukan hanya mendapatkan kenyamanan, tapi juga akan mendukung produktivitas. Seperti misalnya kita ya Pak Guntur, ada di kantor, kalau kondisi udara nyaman, suhu nyaman, humidity juga terpantau dengan baik, terutama Prof, kondisi CO2. Karena ini kami menerapkan di kantor kami, jadi kita bisa melihat Pak Guntur bahwa ketika jumlah orang yang ada di kantor cukup banyak, itu kondisi CO2 kita akan meningkat. Secara standar bahwa ada threshold yang mana kita harus membatasi di bawah 1000 ppm untuk CO2. Nah, ini sangat menarik apabila kondisi CO2 ini sudah hampir mencapai 1000 ppm tadi, kita bisa melakukan integrasi dengan sistem delivery untuk membuka udara segar. Jadi supply lagi udara segar dari luar ke dalam ruangan sehingga bisa menurunkan kadar CO2 tadi. Oke, sebentar. Tapi kan dari Schneider sendiri memiliki sistem yang memantau saja atau juga bisa mengendalikan supaya CO2-nya begitu. Sistem Schneider sangat lengkap dan komprehensif, tidak hanya memonitor. Memonitor itu adalah satu hal sehingga kita bisa mengetahui profil kita. Tetapi kita untuk melakukan action, nah itu juga sudah dilengkapi dan itu sudah merupakan sebuah standar fitur kami. Tapi meskipun produknya itu bukan dari Schneider yang dikontrol. Siap. Atau harus Betul, Prof. Oke. Itulah kesiapan kita untuk berintegrasi dengan third party system. Baik third party equipment, untuk peralatan-peralatan dari luar, begitu ya, baik sensor, aktuator. Nah, kita bisa berintegrasi itu, Prof. Misalnya dengan motorized damper, kita untuk membuka fresh air tadi. Terus kemudian kita melakukan pengontrolan terhadap fan, supply air fan, sehingga kembali kita berusaha menjaga bagaimana kondisi environment kita di lingkungan kita bisa memenuhi kondisi standar nyaman dan juga sehat tadi, Prof. Oke, gitu ya, hati-hati. Nah, terkait healthy indoor environment, Pak Gede, dan atau healthy okupansi ya. Jadi supaya nyaman di situ, apa yang kita bisa provide? Oke, kita punya beberapa solusi, Prof dan Pak Guntur. Jadi ada yang namanya workplace management system. Nah, ini terkait dengan untuk di gedung-gedung seperti misalnya di gedung perkantoran, mereka mengambil konsep open space, di mana meja-meja ini bisa ditempati oleh siapa saja, secara terbuka begitu ya. Jadi tidak lagi dialokasikan secara spesifik untuk employee-nya atau karyawannya. Nah, ini harapannya, karena sekarang sejak zamannya COVID ini semua ada perubahan yang sangat besar terhadap khususnya juga tentang bagaimana kita bekerja. Jadi kita tidak lagi terpaku di sebuah meja untuk bekerja, kita bisa bekerja WFA kita sebutnya, anywhere. Nah, itu juga menyebabkan kantor sekarang merubah formula atau penempatan alokasi tempat duduknya. Dengan open space tadi, harapannya tentu saja ruangan akan menjadi lebih efisien dan kita bisa dengan workspace management system yang dimiliki oleh Schneider melalui platform Planon, ini kita bisa mengetahui, Prof, di mana area-area yang disukai oleh karyawan tadi. Jadi ada semacam preferences dari masing-masing. Dari siapanya, Pak? Dari sisi udaranya, dari siapanya nih? Jadi biasanya karyawan lebih suka duduk di posisi-posisi tertentu. Nah, itu akan menjadi catatan nih buat kita. Dari workspace management system tadi kita bisa melihat area tersebut lebih banyak diduduki oleh area-area tertentu saja. Sementara area-area lain kok ini jarang ya. Nah, ini menjadi evaluasi juga buat manajemen. Apakah kita perlu melakukan study lagi? Apa yang terjadi? Kenapa tidak disukai area tersebut? Mungkin kondisi udaranya mungkin yang tidak nyaman, atau mungkin sudut atau posisinya membuat orang juga tidak nyaman. Karena yang saya lihat ini, saya dari rumah sakit ya, saya lihat itu ya di ruang tunggu tadi, ruang tunggu di depan farmasi itu kan besar, dan orang duduk di sana. Tapi kadang memang ya mengelompok tadi, begitu datang itu ya di sebelah kanan begitu, karena mungkin di sini terlalu dingin atau gimana. Apa hubungannya seperti itu ya? Betul. Oke. Dengan workspace management system tadi, kita bisa mendapatkan informasi. Dari gambaran informasi tadi kita bisa melihat, kok orang lebih suka ya duduk di area tersebut. Sementara area yang lain sebenarnya ada, tetapi jarang diduduki. Nah, ini kita bisa menjadi evaluasi juga buat manajemen untuk melakukan relokasi ruangan seperti misalnya seperti itu. Dan juga bahkan ada masukan juga, Prof, terkait di rumah sakit untuk penggunaan ruang OK. Itu pun juga ternyata misal rumah sakit ada 10 ruang OK. Ternyata hanya mungkin 50% yang sering digunakan oleh dokter. Dengan alasan tertentu. Nah, ini kita perlu evaluasi. Jadi dari workspace management system tadi, kita bisa melihat
keterisian, terus kemudian tingkat ketergunaannya, penggunaan dari si ruangan, ini menjadi evaluasi juga buat kita. Sebetulnya bagaimana nih Schneider bisa melihat keterisian ya, berapa kali digunakan itu dari mana? Apakah ada sistem yang bisa membaca itu? Menarik, Prof. Jadi dari building management system kami, kita juga melakukan controlling terhadap kondisi di dalam ruangan. Temperatur, humidity, pressure, itu yang akan kita kontrol. Termasuk juga kita pemantauan terhadap kelistrikan. Karena ini kondisi untuk di ruang operasi ini sangat kritikal. Termasuk kondisi arus bocor di dalam kelistrikan tersebut, ketersediaan listrik itu sendiri, kualitas kelistrikannya. Nah, ini pun akan menjadi informasi yang bisa digunakan juga oleh pihak manajemen. Jadi kita bisa mengetahui bahwa ruang operasi tersebut sedang digunakan. Jadi dari sistem BMS, ini dengan integrasi tadi dengan sistem informasi rumah sakit, kita bisa mendapatkan informasi tuh, bahwa ada penggunaan, ada rencana operasi. Oh, artinya dari data-data yang ada meskipun tidak langsung dikasih tahu orang ini ada yang menduduki, tidak harus begitu ya. Artinya dari suhunya, dari kelembabannya. Nah, itu yang mempengaruhi kemudian kita tahu akhirnya dikonklut atau disimpulkan oh ada penggunaan di situ gitu ya. Oh, oke. Menarik. Nah, sistem kami juga mendukung di dalam ruang OK tersebut, kita biasanya meletakkan sebuah display, Prof. Jadi di dalam display tersebut, dokter sebelum melakukan operasi, dia bisa melihat bagaimana kondisi ruangan, temperatur, humidity, pressure-nya apakah terpenuhi. Dan hal lainnya lagi, ini integrasi lagi, Prof. Integrasi dengan peralatan lain, seperti misalnya peralatan tes medik, kita juga bisa melihat apakah tersedia atau tidak. Pernah nggak mendengar bahwa di Kementerian Kesehatan itu menurut Permenkes 40 tahun 2022 bahwa untuk HV AC ataupun untuk AC di ruang operasi itu ada beberapa parameter, mungkin 5 atau 7 parameter. Nah, apakah parameter-parameter itu semua bisa dimonitor oleh sistemnya Schneider ya? Suhu, kelembaban, pertukaran udara, dan seterusnya. Betul, Prof. Selama kembali harus diingat juga bahwa secara sistem untuk mendapatkan informasi tadi tentunya ada connected product yang perlu dipasangkan di area-area tadi. Misalnya ada 7 parameter tadi, temperatur, humidity, dan lain-lain, itu kita mesti meletakkan sensor-sensor terkait untuk di area-area tersebut. Nah, ini hubungannya dengan digitization dan electrification ya, Betul. Pak Guntur. Di mana kita untuk bisa mendapatkan sebuah sistem yang smart tadi atau building of the future, hal pertama adalah digitalisasi dan digitization. Jadi ini harus kita siapkan terlebih dahulu, Prof. Bahwa untuk kita bisa mendapatkan informasi tadi, kita letakkan sensor-sensor yang tepat. Sehingga kita bisa melakukan kalkulasi dan kemudian akan take action untuk bisa mempertahankan kondisi environment yang tepat. Menarik sekali Pak Gede, Prof Eko, obrolan kita hari ini sangat eye-opening saya rasa. Jadi kita tahu tentang pentingnya gedung yang nyaman, aman untuk well-being para penghuninya. Ya, baik itu rumah sakit maupun gedung secara umum. Dan Impact Makers, ini tadi pilar pertama, people-centric. Nantikan 3 pilar selanjutnya di podcast Building of the Future by Schneider Electric Indonesia. Jika ada pertanyaan, jangan segan untuk meninggalkan komentar di video ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Gimana Pak?